kitabnya sendiri. Ya Allah, kirain bisa. Bodoh. Inilah namanya katanya kerbau betina otak tumpul. Ini kamu ini dia ini menjelaskan si perempuan ini. Yesus itu lagi berbicara sama perempuan itu, ngerti nggak kau? Baca ulang. Bahwasanya kami menyembah apa yang kami kenal. Dijelaskan lagi sama Tuhan Yesus apa yang dibilang. Contoh gini, Alif mengatakan, sebentar, kamu nggak usah kemana-mana. Kamu nggak usah kemana-mana. Saya ini aneh, orang Kristen ini kenapa melintir kitabnya sendiri? Kenapa kok pelintir kitabmu sendiri? Kok pelintir? Tadi kau tanya aku, sekarang di situ yang ngomong siapa? Saya tanya. Sebentar, saya tanya sama kau. Di situ yang ngomong siapa? Saya tanya. Dia jawab. Di situ yang ngomong. Ya dia. Oke. Saya permudah. Di situ yang ngomong Yesus atau bukan? Kau ketakutan menonton mendengar berita kebenaran. Kau ketakutannya. Ya udah, kalau kau nggak ketakutan dia. Biar Pak Pendeta aja yang ngocos aja nggak bisa. Ya, itu yang disampaikannya kok dipotong-potong terus. Kan diskusinya dia bagus, dia menjawab. Kita tidak apa-apa. Enggak, bukan Bang. Kalau memang dia sampaikan itu tidak berkenan di kalian, nggak apa-apa. Tapi kan dia belum selesai narasinya tadi. Pak, dia bilang di situ bukan Yesus. Bapak setuju apa? Loh, kan dia bilang tadi itu mengulang kembali apa yang dikatakan perempuan itu. Kok keberatan? Mengulang kembalinya gimana? Baca dong. Dia nggak bilang gitu. Coba baca. Makanya Pak, kalau dengar itu pakai telinga, jangan pakai pikiran Bapak sendiri. Coba naikin lagi dia, biar dia ngomong. Nggak usah. Saya sama Bapak aja. Dengerin Pak. Di situ Yesus bilang, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Di situ yang ngomong siapa? Saya tanya sama Anda. Perasaan udah baik-baik dari tadi ngobrol sama Bapak. Saya melintir kitab Anda. Tidak. Di situ dikatakan bukan Yesus. Itu sendiri Yesus yang ngomong. Lagi kalau bertanya aja. Kok jadi kayak gitu caranya? Aneh. Maka ya, Anda sendiri ngomong gimana? Saya tanya sama Anda di situ. Di situ Yesus menyembah siapa? Saya tanya sama Anda. Kepada siapa tadi? Ke dia kan? Dia jawab kamu keberatan. Ya moral kamu nggak ada di situ. Bukan keberatan, dia melintir kitabnya. Kok kamu merasa melintir kitabnya? Dia menjawab kok. Kalau selesai kamu bantah-bantah. Dia bilang di situ bukan Yesus. Dia bilang di situ bukan Yesus. Anda setuju? Kamu di sini aja satu pun nggak ada yang di kick kok. Bapak setuju kalau itu yang ngomong bukan Yesus? Loh, makanya kan kamu bertanya kepada dia tadi. Dia jawab, terus kamu keberatan. Terus di kick, apa kayak gitu diskusi. Pak, dia bilang itu bukan Yesus, Bapak setuju? Biar aja dia jawab dulu. Naikkan lagi, biar rotos saja dia. Coba naikkan lagi. Naik kau. Kok biar aja. Kita yang dituduh, kalian baca Bible jangan dengan kebencian. Kita tidak pakai kebencian. Alif. Yang menarasikan melintir kitabnya dia sendiri, kita juga yang dituduh. Yaudah, kau ngomong dulu lah. Kita terus yang disalah-salahin. Mereka tadi juga baik-baik. Kenapa sih Bapak ini? Sabar. Iya, dari tadi narasinya kan kita baik terus loh. Perasaan saya ini nggak ada saya menghujat. Saya bilang saya nggak melintir. Saya sampai bilang kalau narasi saya salah silahkan koreksi. Kurang fair apa saya sama Bapak? Nggak ada saya niatnya untuk melintir, nggak ada. Orang itu yang melintir juga tadi itu. Bukan Yesus itu yang bicara lah. Gimana sih Serbo? Perempuan yang bicara katanya. Itu yang makanya tadi kan bilang saya sebenarnya Alif itu ayat yang gue bilang itu bagus sebenarnya. Itu sama yang bilang jelek itu. Siapa? Enggak, dengar dulu biar kau sadar. Di terakhir itu Yohanes 4 ayat 22 kalimat terakhir, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi bukan bangsa Mekah. Iya betul, karena dia ngajarkan orang Yahudi itu. Yang jadi pertanyaan tuh bukan itu Bang. Ketika tadi saya sempat meralat lagi ucapan. Tapi kan itu poin juga, poin bagus. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bukan bangsa Mekah. Ini orang naik lagi, narasinya miring lagi. Dengerin dulu Bang, dengerin dulu. Ketika kamu kira membaca kami itu kayak keyakinan kamu itu bukan dari. Memang Yesus membilang, tapi bukan berarti itu pernyataan Yesus. Itu mengulangi apa yang dibilang si perempuan itu, ngerti kan? Tuh,
Apa Itu yang memang diulangi Yesus, perempuan itu? Itu memang itu Tuhan Yesus yang mengatakan itu, tapi bukan berarti pernyataan Tuhan Yesus itu mengulangi dari kata si perempuan. Makanya kau tuh kalau mau baca Alkitab tuh kalau bisa tuh, Betul ini nggak, kan Pak? perikopnya dari Betul. mulai ayat berapa Betul nih? nggak, Pak? Dari ayat Makanan 1. rohani. Ini dengar, percakapan perempuan Saya Samaria. tanyakan sama Bang apa itu Ngerti kau? makan Oke. Ini percakapan dengan perempuan Samaria. Coba Makan- gini, makan Pak Amir. rohani. Pak Amir, saya bilang begini, Ini ingat dia ini Kerbau, dengerin. ayat Nanti ini. saya Dengar lagi dulu, yang dengar. disalahin Dengar oleh dulu, kawanmu. dengar. Nanti Diam dulu, saya Beko yang tuntaskan. disalahin lagi oleh kawanmu. Tuntaskan. Jadi ini Dengerin ayat dulu. ini dikatakan pada saat Yesus Dengerin melakukan dulu. perjalanan, dia berhenti Dengerin. dan Dengerin. duduk di sumurnya Aduh. Yakub. Dia duduk di sumurnya Apa Yakub. lagi? Dia melihat perempuan Samaria lagi menimba air. Di situ ceritanya ini. Ya itu terserah cerita itu, dengerin ya. Makanya kamu Dengerin. tuh nggak mengerti. Allahu Akbar. Itu kami itu bukan berarti kami itu ikut Yesus, tidak. Dia mengulangi apa kata si perempuan itu. Paham Apa kamu? perempuan itu ngomong apa? Perempuan itu ngomong apa? Ya itu Yang perempuan itu diulangi. Ya ini Di mana kalimatnya? Kami menyembah apa yang kami kenal. Nah, itu ucapan perempuan itu. Ucapan perempuan itu yang sudah dilakukan dia pertama kali. Mana ucapan Jadi- perempuan itu mana? Orang itu ucapan. Ali, Tuhan, Ali, aduh, Tuhan. itu bukan kami itu bukan Yesus menyatakan kami. Jadi kamu masuk tuh ikut Yesus. Enggak. Ya, Itu cerita ya itu sudah, ya Yesus sudah. bertemu sama perempuan Samaria Diet waktu berapa? Diet berapa? perempuan Samaria itu lagi Ya, mengambil diet- air dari timba sumur Iya. dari Mana? nenek moyang Berapa? mereka. Dia tuh bilangnya, diet berapa? Tuh. Diet berapa? Alif, kami itu bukan kayak kalian harus menghafal. Enggak, kamu bilang kan Dengerin. itu kan diulang. Diet berapa nggak itunya kayak sebelumnya? kamu, harus dihafal. Aku nggak tahu di mana tuh, tapi aku pernah baca. Kami nggak pernah Saya baca ya menghafal. dari satu. Saya baca dari Kami satu nggak mau. menghafal. Kami nggak pernah diajarin untuk menghafal. Bukan Gini. menghafal, Bukan. bukan menghafal harus masuk surga. Ini Enggak. sengaja mengaburkan substansi diskusi. Ini sengaja mengaburkan substansi Itulah pembahasan. kau ini Alif, kau minta kan, aku supaya ini jawab. rocos terus. Enggak, bukan kau yang Udah Pak Amir merocos. lah, Aku nggak ada jawab, guna kau ini, nggak ada protokol. guna Iya. ya Pak Amir ini. Sama Kau- Pak Pendeta aja lah, Pak Pendeta aja. Nanti saya lagi yang disalahin. Enggak gini, kamu bertanya tapi nggak kau kasih orang kesempatan untuk menjawab gitu loh. Dari tadi ngomong terus. Kamu takut ketahuan framingnya. Itu kalau kamu ketakutan kalau kamu tuh melakukan penuduhan. Di sini kenapa takut? Dengerin. Itu, orang yang gitu. Jadi ini, aku melakukan fitnah biar jangan ketahuan fitnahku. Agak-agak ku bantah-bantah Ini lah apa omongan sih? dia. Kebanyakan dengerin. saus nih, orang kebanyakan saus nih. Pak Amir udahlah Pak Amir Jen. Alif, Capek itulah aku. kalau ketahuan kau. Kalau ketahuan kau bodohnya. Kok nanti kita ketahuan bahas ketahuan? kau. Orang Gini loh, ngomong baik-baik. Saya mau nanya. Baik. Coba kalimatnya kita cerna. Ini kalimatnya kita Jadi cerna. maksudnya Ini biar Astagfirullahaladzim. Tahu aku lihat tuh, Lip. Udahlah, terserah kau lah, Lip. Terserah kau mau bilang kau. Ya terserah kau sih, terserah kau. Tapi mulutnya diam dulu gitu loh. Iya kan mau ngomong dari tadi. Makanan Saya yang disalahin. Masalahnya gitu. Sok. Nah, Sok. sekarang begini loh, kan saya bilang tadi di sini kalimatnya jelas. Ini kata Yesus lagi ngobrol dengan orang wanita Samaria. Kan poinnya gitu. Ini kata Yesus. Yesus bilang, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Berarti kamu di sini kepada wanita Samaria. Ini benar apa salah? Kata Yesus. Saya tanya nih, yang Kristen boleh, yang Muslim boleh. Yang Kristen mungkin lebih Benar. objektif semoga. Bener kan? Berarti Yesus bilang, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal kepada wanita Samaria. Sementara kelanjutannya kata Yesus, kami menyembah apa yang kami kenal. Kan itu. Salah bro. itu Jadi pengertian kamu salah. Makanya di ayat selanjutnya ada kata akan tetapi di situ. Itu pembedaan di situ. Kamu harus bicara. Tapi pernyataan itu kan pernyataannya Yesus itu loh, Bang. Iya. Bukan Tapi yang pernyataannya perempuan menurut si kerbau betina tadi. Iya benar, itu pernyataan perempuan itu yang disimpul yang dinarasikan oleh Yesus. Makanya ada di ayat selanjutnya tetapi. Ada kata tetapi, itulah yang membedakan antara yang pertama dengan yang pertama pernyataan perempuan itu dari kami menyembah hal yang kami kenal, katanya kan seperti itu.
Itu kata Yesus. Yesus bilang, kami menyembah apa yang kami kenal. Oke, ayat 15 sebelumnya akan kelihatan seperti itu, bro. Bahwa yang disampaikan teman saya tadi itu benar. Makanya akan ayat selanjutnya, tetapi kamu akan menyembah. Itu ada perbedaan di situ. Nggak ada, Jadi Pak. kalau mau juga, Pak, ini kenapa lagi ini ya? Pak, tolong sekali ya. Kita kan sederhana kalimatnya begini. Kalau mengulang ucapan wanita itu, tadi sudah ditanya di mana ayat ulangan yang diucapkan wanita itu. Padahal ini adalah Yesus yang bilang. Kalau Yesus bilang kepada wanita Samaria itu, berarti wanita Samaria itu menurut Yesus dia salah menyembah Tuhan karena dia tidak mengenal Tuhannya. Kamu bertanya atau menyimpulkan? Itu pertanyaan saya sekarang dulu. Oke. Kan saya menjawab nih. Sudah dijawab teman saya, benar. Bahwa itu waktu dia berbicara, kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Kami itu kan satu kalimat itu. Makanya kami ini siapa, Pak? Kami ini siapa? Itulah pengertian perempuan tadi, seakan-akan perempuan itu mengenal, dengar dulu. Dia mengenal yang dia sembah. Makanya dibedakan. Kenapa? Kan Yesus yang bilang, Pak. Kami menyembah apa yang kami kenal. Ini yang saya susah diskusi. Kalau kamu tidak bisa menerima dari kami, itu masuk kalangan. Sekarang gini, ini yang ngomong ini siapa, Pak? Saya tanya sama Bapak. Yang ngomong ini siapa? Yesus bukan? Yesus. Oke, kata Yesus bilang kepada wanita itu, bener nggak? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Makanya lihat dulu ke belakangnya. Loh, apa sih percakapan mereka? Lo lagi sih, heran saya. Enggak, ini bener nggak ucapan Yesus? Yesus bilang kepada wanita itu, kamu menyembah apa? Percakapan itu. Astaga. Lah iya, makanya ini lagi bercakap-cakap, Pak. Bilang aku dan kamu, kami dan kamu. Tetapi itu penekanannya di situ. Tetapi apa? Ya, selanjutnya kan tetapi di situ. Iya, tetapinya apa, Pak? Bacalah. Saya nggak bisa baca di sini soalnya. Mana ya 23? Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa. Nggak nyambung dengan substansi pertanyaan, nggak nyambung, Pak. Ini pertanyaannya adalah di sini Yesus menyembah, benar atau salah? Yesus menyembah yang mana? Lah, kata Yesus kami menyembah apa yang kami kenal. Kalau bertanya, bro, jangan kau buat pikiranmu itu sudah terkunci. Sekarang begini, Pak. Bang Alif, ke makanan aja. Ke tempat itu yang samping Abang makanan rohani aja. Coba tanya dulu versinya bagaimana. Ini memang barusan siapa? Soalnya Pak. Ini yang nggak saya suka, konyol-konyolan. Story. Selalu bilang nggak. Mic-nya ketutup. Saya pikir ini justru makanan rohani. Makanan rohani, coba tanya. Pola pikir kayak gini, cara diskusinya ya sudahlah. Loh, makanya saya bilang tadi, Alif, kamu tuh kalau belajar gelas kamu harus kosong, jangan penuh. Percuma tumpah nanti. Pak, saya udah kosong gelasnya. Sekarang begini, Pak. Oke, kosong. Saya kosong di sini. Kita kosongkan sama-sama ya. Saya bilang gini. Perempuan tuh bilang, kami menyembah di sini loh. Ini di sini katanya itu. Kata perempuan itu menyembah di sini. Terus bacalah ayat 15 itu. Ya, Bapak ngejelasin, nanti saya ngomong, Bapak sepanggal lagi. Itu yang diterangkan Tuhan. Kamu mengatakan kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Kata Yesus. Ya, kami terus kami menyembah Allah yang kami kenal. Siapa di situ? Bentar. Seakan-akan perempuan itu mengenal Allah yang disembah, padahal dia tidak pernah bertemu. Loh, mengerti bahasanya. Tetapi makanya justru itu kan, Pak, kata Yesus bilang justru kamu menyembah apa yang tadi kamu kenal, kata Yesus. Iya, itulah yang aslinya, bukan kami yang menyembah. Sementara kata Yesus, kami menyembah apa yang kami kenal. Kata Yesus itu satu kata itu, Pak. Iya, betul. Gini loh, Pak Story bilang ke saya. Pak Story bilang ke saya, dengerin. Pak Story bilang ke saya, Lip, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Yang ngomong tetap Pak Story atau bukan? Kenapa kalimat sederhana begini malah jadi saya yang disalah-salahin, coba? Ya udah, ganti itu.
Bahasanya sudah. Dan sorry, ganti dulu ya, nanti sambung lagi. Nah, makanan rohani. Kalau kayak Ya. gini diskusi lucu lah kayak Ini kan gini. kebetulan ada Pak makanan rohani. Iya, gantian, Pak. Pak, dari Gantian. penjelasan pendeta. Ya. Jadi lah saya Silakan, turun Pak lagi. Pendeta. Salam. Salam. Selamat malam semua. Selamat malam. Terima kasih yang Iya. ya bersama. Saya mohon maaf, saya Iya. disclaimer dulu, mohon maaf semuanya. Saya nggak tahu tadi kenapa tiba-tiba saya kok dipojokin terus, disalah-salahin terus. Padahal saya melintir enggak, apa-apa enggak. Tapi saya jadi sasaran terus. Makanya saya jadi kesel Kamu juga diam lama-lama dulu. gitu. Terus Ya, kamu terima kasih, diam lanjut Pak Makanan Rohani, silakan. Pak, Tapi saya ini tetap tidak menghujat kok. Si Kalau Alif ya makan rohani, coba makan rohani lah. Iya. Biar mengerti lu Begini. si Alif itu tentang kami. ya tentang Jadi- di Yohanes pasal 4 ayat 22 ya. Iya. Oke. Kalau menjelaskan ini saya harus flashback ya. Maksudnya kita lihat ke belakangnya dari pernyataan ini muncul. Oke ya. Pertama begini. Kerajaan Israel itu setelah Raja Salomo pecah jadi dua ya. Kerajaan Israel itu ibu kotanya di Samaria, kerajaan Yehuda di Yerusalem. Kencangin suaranya, Bro. Kencangin lagi suaranya. Begitu. Biar bisa didengar si Alif. Sudah. Ini Sudah. apa Kamu sih maksudnya, jelek. orang udah keras kayak gini, kamu itu kok ampunilah hamba ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Namanya betina loh, Terbang ke desa dulu. Bang. Betina kan kayak gini, betina. Mau ajak adu, saya bukan binatang. Aduh, susah. Oke, saya lanjut. Lanjut. Iya, Iya. kan saya nggak punya surat. Gimana saya lanjut? Ya, silakan. Iya, saya menjelaskan netral ya, yang Alkitabiah saja. Jadi Betul. gini, Alkitabiah. ya, jadi gini awalnya kenapa muncul seperti ini ya? Singkat cerita setelah kerajaan Israel pecah jadi dua ya, kerajaan Israel ibu kotanya di Samaria, kerajaan Yehuda ibu kotanya itu di Yerusalem. Lama mereka tidak bergaul, lama mereka tidak bersatu lagi, padahal orang Samaria itu adalah keturunan Yakub ya. Beberapa suku Israel juga di situ. Akhirnya pun dalam sesembahan mereka ya, orang Israel ini menurut Alkitab jatuh kepada penyembahan berhala yang bukan Allah ya. Yang saya maksud Allah di sini adalah Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub ya. Yang sekarang itu kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus gitu ya. Nah, tapi kembali ke konteks, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Tuhan Yesus di sini berbicara, kami kenal itu bentuknya jamak ya, kami. Tuhan Yesus ini lagi berbicara mewakili ya orang-orang ya keturunan Yehuda, orang-orang di Yerusalem. Karena orang-orang di Yerusalem ini ya, mereka ini keturunan Daud itu mereka berpegangan kepada Allah Israel. Sementara kerajaan Samaria ini sudah jatuh ke penyembahan berhala. Maka Yesus berkata, kamu ya, dia memberitahu kepada perempuan Samaria itu mereka menyembah ilah-ilah yang tidak mereka kenal. Nah, kami ini Tuhan Yesus lagi berbicara atas nama ya suku Yehuda. Kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Lalu pertanyaannya, kalau Yesus menyembah Allah berarti dia bukan Tuhan dong. Nah, konteksnya di sini Tuhan Yesus tuh lagi memberitakan Injil, memberitakan keselamatan. Tetap dulu untuk menggarisbawahi Bang, Pak Makanan Rohani. Terkait Gimana? dengan apa yang dibacakan Bang Alif tadi, benar nggak? Yang benarnya di mana, Amir? yang Benarnya diminta apa? yang minta benar dan tidaknya yang mana ya? Enggak, maksudnya yang dibacakan oleh Pak Alif tadi, benar nggak? Yang membacakan, yang menarasikan adalah Yang, Yesus. yang dibaca Alif benar. Yang itu ngomong tuh Yesus benar. Yang Benar, bilang benar. tidak Yesus yang ngomong siapa? Benar. Katamu Eh, Itu perempuan. Tuhan Yesus yang ngomong. Kamu tadi bicaranya katanya yang perempuan yang bicara. Memang itu mengulang Pengulangan ucapan yang wanita yang Samaria itu di diomongin orang mana? Makanya Samaria. Yesus mengulang Ucapin lagi sama Tuhan ucapannya Yesus. perempuan Samaria. Pak Amir tahu nggak? Salah, toh? Yesus itu keturunan dari mana? Itu Wah, benar yang dibilang Allah, Makanan itu ya. maksud saya. Nah, ini
Ngerti nggak? menggarisbawahi pernyataanmu tadi. Bukan berarti gini Katanya tadi si ini Alif gini. Yesus mengulangi pembicaraan perempuan. Amir, Ternyata Alif menurut itu ngomong, Pak Manto, penting Pak itu pendeta itu bukan. si Alif Memang menggaris pernyataan Yesus. si Alif itu tadi mengejar. kamu Yang ya. penting itu ngomong Yesus kan? Itu aja di si Alif ngejar. Memang Loh betul iya itu benar. omongan Yesus. Lah Itu iya kenapa udah. kau bilang itu omongan wanita Tapi- Samaria, kau bilang mengulang, kau sedang Memang itu melintir kan kita. pengulangan. Bukan pernyataan Tuhan Yesus bilang Lah, itu. itu barusan dia menjelaskan, menegaskan Pak, makanan rohani. yang sudah Apalagi? dilakukan orang bangsa Samaria itu udah salah. Dah. Kerbau betina. Makanan Pak, makanan rohani berarti yang berkata-kata tadi itu adalah Yesus sendiri, bukan? Yesus. Yesus betul. Kamu tadi bilang bukan, kamu bilang mengulang perkataan wanita Samaria itu, kerbau betina memang dasar kau memelintir ayat Tadi kan sendiri. sebentar, Aduh. bangsa Samaria sudah Maaf melakukan sebentar. salah. Maaf sebentar. Salah Ini yang bukan dilakukan mereka itu ditegaskan sama Tuhan Yesus. ya Mengerti nggak? makanya Contoh gini. Alif mengatakan sama saya, Ini bro Kerbau, naik lagi. Pak Amir itu orang bodoh. Nggak usah lagi dicontohkan, Pak Amir itu nggak orang usah. bodoh. Kau tadi sudah, kau sendiri Nah, aja udah aku asumsi bilang sama tadi. si Nora. Kau sendiri sudah asumsi, Nora. sudah. Jawab ya. Sudah, Amir itu ya. sudah Orang balah. Aku ya. Balah. Ya silakan Ambil Gurunda, bodoh. silakan. Silakan Gurunda. Oke. Silakan Ya, Gurunda silakan dari Gurunda. Kristen. Yesus itu berdoa kepada Bapa. Suaranya hilang, tenggelam. Yesus itu berdoa kepada Bapa. Lalu itu benar. Yesus Nah. menyembah apa yang Yesus sembah. Orang Samaria Nah. itu menyembah apa yang orang Samaria sembah. Yesus sebagai anak Maria itu menyembah Bapa. Betul itu Yesus yang gitu loh. Jadi ada golongan Kristiani yang tidak bisa menerima bahwa Yesus itu berdoa kepada Bapa dan menyembah kepada Bapa. Yesus itu salah. Nah. Yang benar Yesus sebagai manusia juga mengajari bagaimana dia menyembah kepada Bapa, berdoa kepada Bapa. Nah kalau gitu berarti saya nggak melintir ayat dong. Bapak Tidak. benar, Bang Ali benar. Nah, Bang Ali benar. Tadi Ayat yang orang kamu Kristiani baca tadi salah. itu benar, Alif, tapi kau mengartikannya salah, Alif. Kau udah memfitnah itu namanya. Memfitnah Iya, pula. benar. kepada Kau fitnah, kau bilang Yesus itu berdoa punya kepada Bapa. Tuhan. Ketika Kan Bang Yesus- Gurunda, Tadi kan kau Bang bilang. Gurunda, Tuhan apakah itu tadi yang- si Alif itu memfitnah? Tadi kan Apakah kau si Alif bilang tadi Alif, kau memfitnah? bilang kan Tuhan Yesus, Tidak. aku protes. Inilah kau Alif, Ini. kau bicara langsung gak enak bicara kau bilang Tuhan Yesus. Baru kau bilang, Tak terangkan, kau tak baca tuh terangkan. Yohanes Tak tahu, 4 gini. ayat 22. Aku gak fitnah. Ini Tuhan tak Yesus terangkan kau ya. bilang gitu kan? Tak Itu kan terangkan. awalnya Iya. kita Jadi bicara. saudara Kristiani itu tidak bisa menerima bahwa Yesus berdoa kepada Bapa, bahwa Yesus itu menyembah Bapa karena orang Banten itu menganggap Yesus itu Bapa, gitu loh. Gitu. Oh, oke. Masalahnya gitu. Ya. Enggak ya, gini ya. bro, tadi si Alif ini bilang. Sebenarnya tadi begini diskusi. Bang Gurunda, Awalnya, Bang Gurunda sebenarnya ya, begini. ya udahlah, Nora, Tadi dibilang dikasih Ustadz tahu Alif, akarnya, diam, kau yang dikasih tahu diam, kau yang akarnya. diam. Kau dari tadi memelintir. Alah, Dibilang kau Ustadz udah Alif murtad, bahwa kamu Yesus udah cerita menyembah Tuhannya Yesus. Betul itu kan? Tuhannya Yaudahlah. Yesus kan adalah Bapa. Betul. Betul. Mulai lanjutkan makanan Hai rohani ya. kerbau betina. Nah, jadi Betul. diskusi jadi Kau ganti dulu takut kelaminmu. menimbulkan Kerbau dosa. jantan. Bikin kerbau Rohani. jantan, jangan betina. Oh, turun Kerbau aja. jantan ya. Kita Iya, biar diajarin kau disembeli kasih. nanti di hari Kita kurban. tidak boleh- Kau kan mau disembeli nih Boleh nanti di kita hari kurban. berdiskusi, tapi jangan menimbulkan dosa. Kita ajaran kasih, ya. Betul. Biarkanlah, Makanya tapi kamu jangan pesanku nyeret sama terus. kalian ini ya, Amir sama Alif, kalian kan sudah bagus Makanya mau membaca ngomong kita. aja terus kalau ada orang Udah, ngomong. jangan kalian cari untuk Silakan, mencari dari- kesalahan, Pak Amir, buat kesalahan. jangan mendengarkan nasihat dari kerbau. Nanti Alif, manusia ya. akan tersesat, Pak Amir. Bertobatlah kau Alif, Iya, bertobat. betul. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah kau Alif. Ya. Mas Edi. Ya. Ya, itu coba berarti Yesus menyembah kepada Tuhan, gitu kan? Iya. Oke, Jadi siap. gini, Udah. jadi hetero omnipresentnya Bapa itu ketika dia berhetero masuk dalam dunia ciptaannya, dia sebagai manusia, dia nyembah Bapa. Nah ini yang kadang orang Tritunggal tahu sedikit, orang mana nggak tahu banyak. Nah yang tepat itu hetero omnipresent. Nah itu ngomong dalam, jadi praktek. Tetapi ketika Suaranya kurang nih. Suaranya ketika Yesus Oke, gimana ya? Jadi Nah, gini, itu baru. Jadi ketika Yesus itu di rahim, dia step
itu dari nol di rahim. Itu dia being human, dia menjadi manusia seperti Anda dan saya yang menyembah Bapa. Gitu loh. Itu realitanya. Nah, kristologi yang begini ini banyak orang yang nggak sampai situ. Orang Kristen tuh awalnya hanya taunya ketika diajar matangnya Yesus itu Tuhan sesembahan. Itu sebenarnya itu shortcut yang keliru. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Dengan adanya dialog-dialog begini, boleh nanti saya dikritik atau nanti saya ditarik di diskusi atau diikan sama orang Kristen itu, nggak apa-apa, saya terangkan. Saya senang yang ini karena saya tahu banget. Saya ini belajar, jadi tahu banget. Makanya kalau dengan saya, Pak Makanan Rohani, silakan. Jadi gini ya, kan beberapa hari ini saya tuh sedang live. Begini saya ceritakan sedikit latar belakangnya ya. Karena saya lihat ada beberapa kawan-kawan itu ya sepertinya sulit mengerti mengenai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, ketiganya yang esa. Nah, saya adalah orang yang memperhatikan, mendalami, mempelajari kitab suci Alkitab, mempraktekannya dan hidup di dalamnya. Makanya hari-hari ini saya sedang, kalau saya live ya, pribadi dalam artian di Makanan Rohani Sehat ini, saya sedang menjelaskan pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus. Ya. Awalnya keesaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu topik yang pertama. Topik kedua sekarang saya menjelaskan Bapa, yang nanti topik ketiga menjelaskan pribadi Anak, dan topik berikutnya saya menjelaskan pribadi Roh Kudus. Lalu kenapa Yesus ini Tuhan, yaitu ya, itu yang mau saya jelaskan dengan maksud menjelaskan ya, tidak maksud untuk berdebat ataupun memaksakan suatu kepercayaan kepada kawan-kawan yang lain. Saya bertanggung jawab untuk menjelaskan. Nah, oleh sebab itu saya baru dengar kalau Wanes itu ya seperti yang dijelaskan oleh Gurunda. Iya, kalau memang mereka hanya only Jesus atau Yesus saja, lalu keberadaan Bapa dan Roh Kudus itu tidak mereka atau mereka abaikan atau tidak mereka pahami, yaitu penjelasannya tidak lengkap, tidak alkitabiah menurut saya. Ya, karena menjelaskan Alkitab itu satu ayat itu dia tidak berdiri sendiri. Bahkan saya mau katakan dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai berakhir di kitab Wahyu pasal 20 ayat 22 itu ya, sebenarnya itu berkaitan, saling menjelaskan. Oleh sebab itu hari-hari ini itu saya menjelaskan murni Alkitab saja. Alkitab menjelaskan Alkitab, ya, firman Tuhan dalam Alkitab menjelaskan firman Tuhan dalam Alkitab dengan maksud murni, bukan untuk ya memaksakan sebuah pandangan atau sebuah aliran atau untuk memaksakan orang percaya, tidak. Saya hanya dalam posisi menjelaskan begitu ya. Jadi kalau kawan-kawan misalnya dari keyakinan yang lain ya berdiskusi dengan aliran Kristen ya, karena banyak ya, jadi sambil dilihat-lihat ya, mungkin seperti Gurunda bilang ya, kalau dia Wanes pandangannya beda dengan Tritunggal ya, beda lagi kalau misalnya ada aliran-aliran yang lain lagi. Jadi seperti itu. Nah, untuk saya ini Tritunggal. Saya percaya karunia-karunia Roh Kudus. Bahkan saya pernah juga membicarakan tentang karunia bahasa roh. Jadi seperti itu. Ya. Jadi apa yang diminta kawan-kawan tadi, apakah itu Yesus yang berbicara? Iya, Yesus yang berbicara. Latar belakangnya karena memang kerajaan Samaria dan kerajaan Yehuda itu beda ketika pecah di akhir kepemimpinan Raja Salomo dulu. Nah, sehingga orang Samaria menyembah Allah lain ya, yang bukan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah Israel, sementara Yehuda ini, kerajaan Yehuda ini berpegangan kepada menyembah kepada Allah Israel. Sehingga Yesus tadi berkata, kalian kepada perempuan Samaria menyembah yang tidak kalian kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Kenapa Yesus menyembah? Itu latar belakangnya banyak, alasannya banyak. Pertama, dia sebagai anak manusia diutus ke dunia ini, firman yang menjadi manusia, dia juga mengajari
ya, supaya orang-orang itu menyembah dengan benar. Sehingga Yesus pun berdoa itu memberi contoh, dan memang dalam kondisi atau dalam keadaannya sebagai anak manusia, dia menyembah kepada Bapa, yaitu Allah. Allah yang mana? Yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub tadi, Allah Israel, Allah orang Ibrani, yang sekarang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, kawan-kawan. Ini hanya penjelasan dari saya sesuai Alkitab. Terima kasih. Iya. Ya kalau penjelasan itu Pak, saya ikutin itu, saya banyak yang saya sepakati betul. Ya saya tidak melintir di situ. Iya benar. Ketika di situ yang berucap Yesus sepakat, bahkan ketika kami, artinya bukan hanya Yesus mewakili orang-orang Yahudi kan, Iya. menyembah yang dikenal karena keselamatan dari bangsa Yahudi kan gitu. Iya. Hanya kadang memang dalam penekanannya yang sering dibantah, kami di situ Yesus tidak terlibat. Itu yang sering dapat iya, iya. bantahan. Oh, Itu iya. terus terang. Makanya tadi kenapa saya bilang dia berubah narasinya, melintir, tidak sesuai tertulis. Yang saya aneh itu adalah kenapa pula saya yang disalahkan gitu. Nah, Iya, iya. lalu mengenai Bang siapa ini, Bang Gurunda ini, apakah dia Wanes atau Tritunggal? Sebaiknya silahkan luruskan dulu apakah Anda termasuk pahamnya Wanes atau Tritunggal biar tidak salah paham. Iya betul. Oke, jadi begini, Alkitab atau Yesus sendiri tidak pernah ngajari kita jadi oneness atau ngajari kita dari Tritunggal. Nah, Iya. Tritunggal itu muncul dari Bapak Gereja hanya untuk memberikan sebuah penjelasan hal. Makanya saya selalu bilang, kalau saya dulu duduk bersama bapak-bapak gereja, saya nggak pakai kata tri, saya pakai kata ahem tunggal, karena kata bilangan ini akan dikritik gitu loh. Karena kan dulu kan tidak pernah berpikir begitu. Nah, Tritunggal itu adalah sebenarnya hanya mencakupkan, mengistilahkan karya penyelamatan Bapa pada manusia. Tetapi saya tidak pernah kalau dialog memakai kata Tritunggal. Kenapa? Saya kalau dialog dengan yang bukan Kristiani, saya memakai bahasa umum, yaitu hetero omnipresent. Itu lebih mencakup. Kalau memang tidak bisa dipahami, tidak sepaham, ya memang tidak sepaham. Misalnya gini, hetero omnipresent itu pandangan tentang Allah. Pandangan tentang Allah tiap agama beda. Pandangan tentang Allah bahwa Allah bisa hadir dimanapun bersamaan dengan cara, dengan wujud, dengan hukum yang berbeda. Itu hetero omnipresent. Kalau sudah beda di situ, ya bedalah. Nah, tapi kalau sudah katakan beda, menerangkan akan gampang. Nah, saya tidak memakai Tritunggal. Walaupun Tritunggal itu ada dalam koridor hetero omnipresent. Makanya saya enak kalau menerangkan. Loh, kok beda? Iyalah. Lalu pandangannya kan Allah ada di arsinya. Saya hargai. Kalau kita Allah bisa hadir, bisa di langit, bisa di bumi, walaupun dengan hukum bumi. Kalau hukum langit ke bumi, meledaklah bumi, ya kan? Nah, itu namanya hetero omnipresent. Itu dulu. Oke, terima kasih. Yaitu tadi ada yang karena dulu Pak Gurunda ini katanya Muslim, sudah disampaikan dia itu namanya tunggal ya. Dan apa? Tunggal. Bagus itu, istilah bagus itu. Iya, Iya Pak Gerunda sah-sah saja, ya sah-sah saja. Semoga Pak Story sama Pak Kerbau tadi masih mendengarkan bahwa saya tidak melintir kitabnya, itu aja. Makasih. Lanjut. Ya. Ya karena itu realita. Iya, ada dalam kita. Justru gini loh, Ya, manusia Pak, ini itu Pak harus Pendeta. menerima. Ya. Oke, ya. Manusia itu Ini senang. Gimana nih? Siapa dulu? Aku selalu memberi kesempatan dulu. Saya cuma mau tanggapi. Tadi kan dibilang kan itu kan Samaritan itu menjadi penyembah berhala. Iya betul, tuh. Tapi kaum Judah juga itu sempat menjadi penyembah berhala itu. Kalau kita lihat misalkan di Yosua, betul ya? Nggak disalah. Kalau saya boleh bilang ya, jadi penafsiran tentang orang Samaria itu begini. Orang Samaria itu sebenarnya nggak beda dengan orang Yahudi. Nah, yang dimaksud Yesus dengan kami itu adalah orang Yahudi, murid-muridnya yang sudah mulai mengenal Mesias. Jadi orang Yahudi pun itu sebenarnya menyembah Allah, tetapi nggak ngerti jalurnya. Nah, Yesus dengan golongannya, dengan murid yang sudah diajar, itu sudah ngomong, kami ini ngerti nyembah siapa, yang memilih bagaimana. Nah, maksudnya Yesus kan mau ngomong gitu, karena kedatangan Yesus itu tidak lain dan tidak bukan mau ngomong tentang kemesiasan, gitu loh. Jadi nggak pasti kita beda-beda penafsir, nanti mana yang lebih dekat, nah kita ambil. Karena saya juga nggak bisa ngomong saya ini selalu benar, enggak. Tapi boleh diuji gitu. Oh ya sudah, cuma itu. Thank you. Yuk. Ustadz Alif merasa difitnah tadi ya.
Di framing Aku mulu. juga aku kan Iya, mendengar, aku kasihan. ini objektif. Tadi usaha kali itu benar. Dia sedang ngomong bahwa Yesus itu sedang ngomongkan dia, karena pihak saudara Kerbo ini tidak bisa mengerti bahwa Yesus itu menyembah. Padahal Yesus itu berdoa, dia kalau mau melakukan mujizat dia berdoa dulu. Karena di daerah tertentu Yesus juga tidak bisa melakukan mujizat. Kan artinya dia kan terserah izin Tuhan juga gitu loh, izin Bapa juga ketika dia menjadi manusia. Gitu loh. Jadi memang misteri beliau ini, tapi ikuti aja apa. Kalau saya sih melihat realitanya, saya tidak pernah menteorikan yang bukan teori, saya hanya menyatakan apa yang terjadi. Gak Karena apa-apa dia deh. rela. Ya, Untuk malam ini memang ini jadi gurunda saya semalam. Makasih, lanjut. aduh. Masa kan jadi gurunya orang Islam sih? Gimana sih? Dia tuh nggak terima Ustadz Alif ketika Ustadz Alif itu mengatakan Tuhannya Yesus. Itu dia tidak terima. Ya, itu pun sebenarnya tadi karena lagi bernarasi, kadang kan terlalu norolong kalau bahasa Inggrisnya. Kenapa juga bilang begitu? Karena kan di satu sisi dia itu sedang berdoa. Berdoa itu kepada siapa? Tetapi kepada Tuhannya. Kan gitu. Pasti dikatakan mencontohkan, tapi konteksnya adalah yang namanya ketika berdoa, ketika dia memohon, ketika dia bersyukur, pasti kepada Sang Pencipta. Nah, pasti kepada Tuhannya. Makanya saya kalau memang tadi dia menyanggah terus, saya bilang di situ kalimatnya kami menyembah. Lah, yang dia sembah itu siapa? Pasti Tuhan. Tidak mungkin menyembah kepada bukan Tuhan. Itu akan bermasalah gitu. Padahal tadi substansi bahasan tuh bukan di situ sebenarnya mau maju. Konsep Yohanes itu begini, Bang. Ketika Yesus ada di dunia, Bapa itu jadi Yesus, nggak ada Bapa di surga. Itu konsepnya Yohanes. Yang ada hanya kekuasaannya. Nah, Bapa itu semu. Nah, itu keliru. Saya itu tahu. Jadi makanya saya itu mantap kalau saya ngomong, karena saya ngomong bukan sembarang. Itu saya mempelajari dulu lama. Tak lihat dulu pemimpinnya gimana. Saya nggak mau salah. Jadi kalau saya seolah-olah Dia bukan Yohanes, Bang. Dia bukan Yohanes. Siapa? Dia bukan Yohanes. Begini Bukan Bang, Yohanes. dia Justru tuh Bang Gurunda yang Ada dituduh orang ngomong Yohanes. bukan Yohanes, tapi pemikirannya Yohanes gitu loh. Kalau saya tidak ngomong, aku tidak Yohanes, tapi ketika kamu menyebut bahwa ada Yesus di bumi, nggak ada Bapa di surga, itu Yohanes. Narasi. Jadi, ya, dari narasi ya. Iya, saya tidak bukan dari perkataan, bukan dari KTP, bukan dari beritanya di mana, bukan. Orang itu dilihat dari apa yang keluar dari hatinya, diucapkan di verbalnya. Nah, itu kita bisa nilai. Saya nggak pernah nilai orang ini Islam, Kristen. Aku lihat dari hati dan verbalnya. Tuhan juga begitu kan, menilai kita nggak dari KTP kita kan, nggak dari pakaian, tapi apa yang ada di hatimu, apa yang ada di pikiranmu, begitu kan? apa? Saya nggak usah ngomong saya Kristen, saya apa, orang nilai aja. Tuh kerbau betina tuh. Tadi dia tuh begini Bang, dia tuh kalau melihat Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan. Kamu nggak paham. Kalau Allah Bapa itu, Allah Bapa itu diam dulu. Allah Bapa tuh ya Itu kan Allah, itu siapa? Allah Bapa sendiri gitu. Gimana? Itu kan memang Yesus sudah mengatakan kami menyembah apa yang kami kenal. Kami itu yang dibilang Tuhan Yesus itu kami itu siapa? Apakah ikut Yesus apa tidak? Kami itu Yesus dan murid-muridnya. Oh gitu. Ya. Baguslah kalau gitu pemahaman kamu. Makanan rohani gimana? Gimana? Makanan rohani gimana? Itu di dalam ayat Yohanes 4 ayat 22 di situ ada kami menyembah apa yang kami kenal. Menurut makanan rohani kami itu artinya apa? Yesus dan murid-muridnya. Enggak, maksud saya itu pernyataan langsung Yesus apa omongan Yesus diulangin dari bangsa Samaria? Itu perkataan Tuhan Yesus langsung. Iya, Tidak perkataan Tuhan mengulangi. Yesus langsung. Maksud saya di dalam kami itu apakah itu di situ ikut Yesus juga? Ia ikut. Oh yaudah, itulah pemahaman kalian berdua ya. Iya. Oke lah. Ya. Ya. Karena dia kan sama. karena Berarti Yesus sama, cocok juga. kalian. Cocok kalian berdua. Ya, sama, Karena sama. Yesus Cocok karena kalian. Yesus dengar Enggak, karena sama. karena Yesus Saya juga kan takut, anak bro. manusia. Jadi gini bro, kamu kalau bikin apa namanya di YouTube, kamu bilang kan, belajar lagi lah bro, Alkitab ya. 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 Udah, Saya belajar, berkati saya lah. pernah berhenti belajar. Cocok. Sekarang saya Sini, saya uji kerbau betina. Izinkan saya uji kerbau betina ya, kawan-kawan ya. Nggak usah, itu saya udah bertanya sama kamu. Enggak, Itu iya kami sekarang itu- saya balik lagi nguji Anda. Kan roh yang ada pada Anda tuh perlu saya uji.
Saya uji sekarang. Saya tanya kamu, kerbau betina, kamu sudah nggak baptis baca Roh ayat Kudus? 23, Kamu ayat sudah 24. dibaptis Roh Kudus belum? Sudah dibaptis Roh Kudus belum? Kalau sudah, kasih kesaksian seperti apa? Ini Udah sesama perang ini. kita gini bro, kalau kita benar-benar anak Tuhan, kita tidak boleh menguji langsung. Tapi saya bertanya sama kamu itu apa? Ya udah, kamu memang itu pemahaman kamu. Alkitab Ya sudah, katakan, saya tidak membantah. firman Tuhan Saya tidak katakan, mau- ujilah segala roh. Tidak, kita tidak boleh saling menguji. Makanya, Ngetes kita. Kau tuh udah baca ngetes. Alkitab, baca Beda Alkitab. mengetes, bro. Boleh Beda dong. mengetes. Boleh. Beda mengetes, Boleh. beda menguji. Kau tuh mengetes, bukan menguji. Iya, Ngerti? mengetes, menguji sama aja. Terserah Nggak mau boleh pakai kita. kata yang Kita mana. nggak boleh saling mengetes. Loh, Nggak boleh. karena Anda menjadi. Bukan, saya kan bertanya, kami itu apa ya menurut pemahaman Sudah kamu? dijelaskan Yesus dan murid-muridnya. Memang ada apa? Ya udahlah, kalau memang Ya itu udah. pemahaman kamu. Kalau sudah, Ya udahlah, sudah. udahlah. Cocok kalian berdua di sini di room ini. Oke ya? Iya, tapi jangan nyuruh ikan berenang ya. Aneh kau ini, masa nyuruh belajar kepada orang yang belajar. Aku ini bingung kadang-kadang. Saya beneran dari tadi ya, saya bilang kita pembahasan objektif juga, gak ada yang dipelintir-pelintir. Intinya gitu. Saya terus terang tadi sama Pak Dokter Adi pun demikian, dan kita jujur kalau belum menemukan ayat, ya udah itu nanti PR kita lanjut, selesai perkara. Nggak ada. Tapi kalau mohon maaf narasinya kok tidak sesuai, makanya tadi juga saya bilang ini nggak bisa begini, nggak sesuai dengan tertulis gitu loh. Ketika tertulis begitu mudah dipahami, tapi dinarasikan dibalik, kan orang tuh punya akal sehat juga bisa berpikir. Nah, yang tadi substansi yang dibahas adalah pembahasan mengenai tapi kayaknya udah usang nih temanya jadinya, mengenai bahwa yang Bapak, nah kan tadi narasinya gitu ya, Bapak itu adalah yang di dalam PB itu banyak sekali dinarasikan bahwa ketika disamakan ke PL itu padanannya mungkin dengan Yahweh atau YHWH. Nah, ini mungkin sepakat ya di sini atau tidak, Pak? Makanan saya di sini ambilin dulu lah biar nggak ada salah paham. Ya, intinya apa? Intinya yang Oke. Nah, intinya baik. Nah, di dalam PB itu banyak sekali menarasikan, terutama Yusuf berkata bahwa Bapak itu di surga, Bapak di surga, kan gitu. Nah, kalau disamakan Bapak itu Yahweh. Kalau saya baca di PL baik itu di Torah Musa maupun kitab Nebiim, saya belum menemukan bahwa Yahweh atau Elohim itu di surga. Dia tidak berada di satu tempat. Tidak menemukan ayat di dalam PL bahwa Elohim itu berada di satu tempat gitu loh. Termasuk surga, kan gitu. Itu sebenarnya poin yang sedang dibahas awalnya. Jadi apakah Bapak yang di perjanjian lama dan perjanjian baru sama, begitu maksudnya? Nah, sehingga berarti kan tidak dipahami di PL itu bahwa pertanyaannya itu ya, Pak. Iya, berbeda. Kalau di PL itu tidak berada di satu tempat. Tuhan itu tidak berada di satu tempat, tidak berada di surga, kan gitu. Karena surga itu diciptakan oleh Tuhan. Jadi Bapak buka 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Coba buka itu. Ya. Itu dikatakan ada tiga yang bersaksi, ya. Ya, itu bilang tadi saya, Pak. Itu saya bilang tadi, kalau membahas PB, saya tidak menyanggah. Semua banyak ayat mengatakan bahwa Bapa atau Elohim atau Yahweh itu di surga. Iya. Gitu loh. Tapi kalau membaca kitab PL tidak menemukan bahwa Elohim itu berada di satu tempat dalam artian di surga. Salah satunya itu. Kenapa gitu loh? Apa beda gitu loh? Ini Bang, gini, aku boleh bagiin dikit ya. Tapi aku sukanya tuh buka pikiran. Jadi gini, zaman Yesus itu zaman seolah-olah dia out of the box. Kalau di zaman perjanjian lama nggak ada sesembahan itu disebut Bapa, nggak ada. Tapi zaman Yesus dia out of the box. Artinya Yesus ini sebenarnya ingin membukakan pikiran kepada orang Israel bahwa lu jangan terlalu kaku. Itu agamawi kalau kaku itu. Tuhan di surga itu nggak seperti itu. Tuhan itu mengasihi kita, maka membahasakan Bapa. Nah, kata-kata di surga itu bukan berarti Tuhan punya ruang. Itu bahasa verbal manusia yang itu seperti sebuah seperti gini. Yesus di sebelah kanan Allah. Apakah di surga? Apakah di ruang kita ini nanti di luar dimensi bumi ada kanan kiri? Nggak ada.
Kanan kiri itu ada di dimensi bumi. Nah, itu hanya bahasa manusia yang tiap agama, tiap budaya, tiap zaman berbeda. Tetapi intinya kita tidak bisa bilang bahwa Tuhan itu di suatu tempat, karena dia omnipresent. Dia ada di hati kita, bisa. Dia sebagai Roh Kudus, dia membisikkan, bisa. Tidak Jadi- hanya di sana, berarti tidak di tempat. Oh. Gitu loh. Jadi Bang begini, Gurunda. saya lanjutkan tadi ya Pak ya. Oh, iya, Saya silakan. lanjutkan, ya. Ya, ketika kita melihat di perjanjian baru ya, di dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 ada 3 saksi di surga, terus Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Sebenarnya di perjanjian lama juga sudah dinyatakan bahwa Allah itu di surga. Misalnya kita lihat di dalam 2 Tawarik ayat 20 ya, 2 Tawarik 20 ayat 5 dan 6. Saya bacakan langsung ya. Lalu Yosafat ya, Raja Israel ya, berdiri di tengah-tengah jemaah, Raja Yehuda ya. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, maksudnya di bait Allah, di muka pelataran yang baru, dan berkata, Yosafat ini berdoa sebenarnya, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Nah, itu di perjanjian lama salah satunya. Kemudian di kitab Mazmur banyak menyatakan Allah di surga. Misalnya kita lihat di dalam Mazmur 14 ayat 2. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Nah, jadi Alkitabiah ya, sesuai Alkitab, di perjanjian lama sudah dinyatakan keberadaan Allah itu di surga. Terima Baik, Pak. kasih. Baik, gini saja ya. Saya tidak sangkal, tapi itu adalah bahasa kita, bahasa Alkitab. Tapi mana kita berdialog umum, saya bilang mana ada Tuhan itu lebih kecil dari sebuah tempat, gitu kan? Itu bahasa ke dalam yang dimaknai semaksimal otak kita. Tetapi kalau saya berdialog dengan saudara Muslim, saya bilang Tuhan di surga itu bahasa verbal. Tetapi sebenarnya Tuhan itu tidak lebih sempit dari surga. Nah, jadi Oke. saya bisa memahami mana yang ke dalam, mana yang keluar, Nah, mana gitu loh. Oke. A- Nah, ada- saya sendiri Pak Gerunda, saya sendiri itu ya, saya berusaha menjelaskan secara alkitabiah, jadi tidak universal. Ya, memang saya tahu bahwa Roh Allah itu omnipresent ya, dan dia melingkupi seluruh bumi. Nah, misalnya ketika Yesus dikatakan atau diutus ya menjadi Tuhan ke bumi ini, lalu apakah surga itu kosong? Kalau Yesus itu Allah, apakah surga menjadi kosong? Tidak. Ya, karena Roh Allah itu tidak terbatas. Dan nanti di dalam di dalam live saya berbicara tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini ya, di dalam kitab Wahyu itu kelihatan Bapa dan Yesus itu kelihatan di surga dalam Wahyu yang diterima oleh Rasul Yohanes. Jadi Baik, Pak. saya berusaha menjelaskan Alkitabiah. Kalau Bapak menjelaskan secara universal juga bagi saya tidak masalah sebenarnya. Betul, Hanya nah itu maksud saya. Nah, Jadi begini, kita ini saling melengkapi. Makanya ketika Ya. Bapak secara Alkitabiah, nanti Bapak juga akan dipertanggungjawabkan, ditanyai di Alkitabiahnya itu, Pak. Maka nggak apa-apa. Nah, saya menjawab secara universal dan Alkitabiah. Jadi Ya. nggak apa-apa, Pak. Kita saling mendukung kok. Gitu. Siap. Terima kasih. Iya. Ya, ya itu tadi contoh. Kalau tadi penjelasan Bang Gurunda itu lebih ke makna, itu masih agak-agak nangkap ya. Karena misal ketika saya membuka di versi bahasa Arab, ketika di bahasa Arab saya coba dulu ya, komparasi bahasa dulu. Di dalam bahasa Arab itu menggunakan kalimat Ar-Rabb minas sama. Jadi Tuhan dari langit, maksudnya dari surga, keberadaan tempat itu loh gitu. Itu dari langit gitu kan, dari segi bahasa. Bahkan sebentar kalau saya cari di Hebrew-nya, oke saya cari dulu deh, saya buka aplikasinya kelamaan. Biasanya juga paralel, misal Hasyamayim gitu dari langit, bukan merujuk kepada satu titik tempat surga, tapi lebih ke makna gitu. Itu Jadi seperti mungkin gini, maksudnya. saya potong dikit ya. Seperti gini, Yohanes 1 ayat 1, Yesus itu firman yang jadi manusia. Itu kan sebenarnya bahasa verbal manusia, tapi universalnya adalah ya omnipresent itu tadi. Nanti kalau bilang firman nanti dikejar. Firman itu ada berapa? Perkataan atau firman yang mana? Kan begitu.
Nggak apa-apa, maksud saya itu nggak apa-apa, tapi pertanggungjawabkanlah jawaban sesuai yang kamu pegang gitu. Nah, maksud saya nggak apa-apa gitu, saya tidak bilang saya lebih bagus, tetapi kita punya alur untuk memperjelas orang itu, kita punya pengalaman, punya kebijaksanaan masing-masing gitu. Saya nggak bilang saya lebih bagus, enggak, saling melengkapi lah gitu. Malah saya kadang disalahkan nih, nggak apa-apa juga. Gitu. Iya, kalau dari bahasa Hebrew-nya itu kan Elohim apa ini? Mishemam gitu kan, dari langit kan, dari sama gitu. Mishema itu kalau bahasa Arabnya sama, kalau bahasa Hebrew-nya kan samayim gitu ya. Maksudnya kan dari langit, dari ketinggian ya, dari yang maha tinggi atau apa gitu. Ini secara dari segi bahasanya ya. Tapi is oke lah. Kalau memang dari segi bahasanya tadi ada dimaknai bahwa Elohim itu di surga, ya itu silahkan. Bang Alif, tak beritahu ya. Saya ini lebih ekstrem lagi loh. Mungkin Bang Alif bisa nggak setuju. Orang itu diberitahu nama Tuhan ya, misalnya orang Islam Allah ya, orang Yahudi Yahweh. Itu bagi saya pun itu belum layak. Tuhan itu nggak bisa disebut begitu. Itu hanya penyebutan sebatas verbal manusia. Padahal dia itu nggak bisa disebut. Kita mengenal dia itu tidak serendah itu disebut dengan verbal manusia Yahweh atau Allah. Itu tuh itu hanya mewakili dikit gitu loh. Nah, saya sampai segitunya kalau mau ngerti secara umum gitu loh. Maka ya nggak apa-apa, kita kan saling melengkapi. Tuhan itu agung sekali gitu untuk disebut dengan verbal. Dia itu tidak hanya disebut verbal kok, dia harus dengan perasaan kita, segenap hati, segenap jiwa. Bahkan kalau kita benar-benar menghayati, kita nyebut pun nggak bisa loh, sampai nangis loh. Itu kalau kita mau memahami dia benar-benar loh. Makanya saya sering diam gitu. Wah, indah lah. Lanjut. Wis, lanjut yang lain dulu, silakan. Buka topik baru. Bang Wiro. Monggo Bang Wiro. Oh, Ini kebetulan ada Bang Wiro naik. Time. Mantap, lanjut. Ya, atau boleh deh kalau mau bertanya dari Pak Pendeta atau apa, kita ngobrol sharing. Kang Kimping juga kenapa jadi diem ini? Mengenainya Ini Pak Wiro. makanan rohani ini bagus, ini saya suka nih. Beliau memiliki sikap tapi bisa menerima saya. Orang menerima saya itu nggak gampang loh. Bang Wiro atur. Tapi masalahnya barusan kedua-duanya juga tetap salah. Loh nggak apa-apa. Loh saya itu disalahkan itu nggak marah loh Pak. Saya disalahin ustaz, disalahin pendeta, disalahin anak kecil, Pahamnya nggak salah marah. kata si Kerbo tadi. Nggak apa-apa. Karena gini, kalau semua orang sama, semua orang itu punya subjektivitas masing-masing. Semua orang itu berdiri di sepatunya masing-masing. Nah, orang yang hebat itu, saya bisa belajar berdiri di sepatu orang lain, itu baru hebat. Saya nggak apa-apa disalahin, tapi saya bisa mengerti apa yang kamu pikirkan gitu. Jadi begini, sedikit saya mau berbagi ya. Jadi menurut Alkitab dan menurut pengalaman saya pribadi ya, setiap kita memang perlu memiliki pengenalan akan Allah itu secara pribadi ya. Betul. Karena kalau kita baru baca Alkitab, sebenarnya itu baru pengetahuan awal. Itu masih kulitnya aja tuh. Ya. Nanti setelah kita percaya apa yang dikatakan Alkitab, lalu kita masuk ke dimensi yang baru, Yang di yaitu dalam. baru kita hidup dalam firman dan menerapkan firman, ya kan? Lalu di sanalah kita mengalami pengalaman-pengalaman ilahi atau pengalaman-pengalaman supranatural. Nah, pengalaman inilah yang membawa pengenalan kita kepada Allah yang kita sembah itu lebih dalam, ya. Betul. Nah, kemudian itu sebab saya bertanya kepada kerbau betina tadi, saya mau uji rohmu, karena memang Alkitab mengatakan jangan percaya segala roh, ujilah. Jadi saya menguji, salah satunya saya tanya, sudah dibaptis Roh Kudus atau belum? Kalau sudah, kasih kesaksian. Saya akan tahu mana orang yang benar ngalami atau mana yang bohong, begitu. Kenapa saya tahu? Karena saya sudah mengalami dan saya sudah banyak menanyakan orang yang sudah mengalami dan yang belum mengalami. Nah, begitu. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa
pengenalan akan Tuhan itu bukan hanya membaca Alkitab, tahu firman dan hafal firman saja, tidak. Tapi apakah hidupnya sesuai dengan firman itu? Lalu ketika dia hidup sesuai dengan firman itu, dia akan mengalami perkara-perkara ajaib, perkara ilahi itu, dan dia akan tahu, oh ya benar ini sudah. Ini Tuhan, benar ini. Nah kan gitu ya. Kalau saya ceritakan kesaksian tuh banyak, tapi ya saya juga ya apa itu namanya berhati-hati juga, karena seperti Bang Brunda ini bilang ya, bahwa tidak semua orang langsung bisa menerima, karena iman itu ada tingkat, ada level ya. Karena Tuhan Yesus berkata juga, jika imanmu sebesar biji sesawi. Satu waktu dia juga berkata dengan seorang perempuan Samaria yang lain yang anaknya dirasuk setan, hai ibu, besar imanmu, gitu ya. Jadi iman itu bisa besar, bisa kecil. Jadi ketika saya menjelaskan dengan orang yang baru atau imannya masih kecil, nggak nyambung juga walau sama-sama Kristen begitu. Terima kasih. Bagus ini. Bagusnya baru saya ketemu orang seperti ini nih. Sedikit. Makanan rohani, oke sip. Iya, makanan rohani saya mau terkait dengan apa itu keyakinan yang mendalam di dalam keyakinan kekristenan. Iya. Dalam keyakinan kekristenan itu terkait dengan posisi Yesus itu sendiri secara alkitabiah atau secara maknawiah, Pak? Semuanya. Iya. Tapi kalau di dalam alkitabiah secara kontekstual itu nggak ada yang menyatakan bahwa Yesus itu membawa dirinya sebagai Tuhan, tuh kan nggak ada ya. Berarti kalau di dalam kontekstual ya, secara eksplisit untuk menyatakan Yesus itu berdiri sendiri sebagai Tuhan, kan nggak ada itu, Bang. Nah, ini meyakini secara keyakinan mendasar, yakin itu sebagai Tuhan, itu gimana, Bang? Pak Makanan. Oke. Nah, oleh sebab itu di awal tadi saya katakan, untuk memahami Yesus itu Tuhan atau memahami suatu ayat di dalam kitab suci Alkitab, kita harus melihat konteks jauh atau konteks dekat. Kalau saya katakan baca dari Kejadian sampai Wahyu. Berulang kali, tidak cukup sekali. Saya membaca Alkitab 30 tahun ya. Jadi secara langsung Yesus mengatakan dirinya itu Tuhan, itu memang tidak ada dalam Alkitab ya. Secara tertulis atau letterless itu tidak ada. Tetapi yang bersaksi, yang menyaksikan, yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan ya, itu dari orang-orang yang mengalami ya bagaimana Yesus itu melayani, dan juga dari kesaksian dari Bapa surgawi gitu ya, dari Allah Bapa. Ketika Bapa berkata begini, misalnya Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu waktu baptisan, waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, Allah Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, ya dengarkanlah dia. Nah, yang saya temui dalam Alkitab itu ya, di dalam Alkitab saya buka dulu ya, di dalam Kisah Para Rasul. Oke, saya izin sebentar ambil Alkitab ya. Saya ambil buku Alkitab sebentar. Oke, saya tambah sedikit aja. Dalam konteks hal tersebut berarti pernyataan yang meyakinkan seyakin-yakinnya. Ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat. Ini Bapak Amir ya. Bapak Amir ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36, ketika Rasul Petrus berkhotbah dan hari itu terjadi ada 3.000 orang yang percaya dan bertobat ya. Nah, salah satu kalimat atau narasi atau perkataan dari Rasul Petrus ya, dia menerima hikmat pengertian dari Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36 itu berkata, khotbah Petrus, dia berkata, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus.
Ya. Nah, kemudian Yesus sendiri berkata, "Kepadaku," ya, di dalam Matius 28 ayat 18, ya. Saya bacakan untuk kita semua, ya. Matius 28 ayat 18 berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Jadi kuasa di surga dan di bumi sekarang ini telah diberikan kepada Yesus. Tapi bukan berarti Bapak ya lalu tidak ada kuasanya, tetapi sudah diberikan kepada Yesus. Oleh sebab itu Yesus pun ada berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Ya. Ya, saya juga seperti Bang Gerunda, ya, Gerunda Laskar apa ini? Ya. Saya juga sebenarnya agak sungkan mengatakan Tritunggal, ya. Saya lebih suka mengatakan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi, ya, kembali ke pertanyaan tadi.